sekali bisa berjumpa dengan Anda. Sepertinya ada sesuatu ya yang ingin kakak sampaikan sehingga kakak datang ke tempat. Iya, karena saya tidak tahu mau kemana, saya harus menceritakan saya, jadi datang ke tempat. Oke, kalau begitu atur posisi duduk kakak semakin, kemudian rilekskan pikiran, tarik nafas sejenak. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu ya. Oke, kalau boleh tahu, Anda namanya siapa? Kita sudah lihat. Yang biasanya dipanggil siapa? Biasa orang-orang panggil Kita panggil Kamita saja ya, sekali lagi ya. Kamita ini asalnya dari mana? dari Pekanbaru. Oh, jauh juga ya. Berarti dari Pekanbaru ke Palu. Ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya adalah Astianisi. Nah, di sini saya sebagai seorang konselor. Dan ini adalah ruang konseling. Sebelum kita lanjut, apakah Kamita sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum, ini baru pertama kali. Oke, baik. Karena Kamita belum pernah mengikuti proses konseling, saya jelaskan dulu ya apa itu konseling beserta tiga asasnya. Nah, konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu saya, kepada seorang konseli, yaitu Kamita. Nah, di dalam konseling ini kita memegang tiga asas. Ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan adalah di mana Kamita tidak perlu khawatir. Semua permasalahan yang Kamita jelaskan kepada saya itu akan aman, saya jamin aman, karena hanya saya, Kamita, dan Tuhan yang tahu. Itu tidak akan dibeberkan kepada orang lain. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana Kamita menceritakan semua permasalahan yang Kamita alami tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang ketiga, asas kesukarelaan. Kamita datang ke tempat ini tanpa ada paksaan dan menceritakan semua permasalahan yang Kamita alami itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah Kamita sudah paham apa itu konseling? Sudah paham. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita lanjut, kita sepakati dulu waktu yang kita gunakan dalam proses konseling ini. Kalau saya memberi waktu 15 sampai 30 menit, apakah cukup? Saya rasa itu sudah cukup. Oke, baik. Langsung saja ya, Kamita boleh menceritakan permasalahan apa yang Kamita alami sekarang. Jadi itu sebelumnya kan saya kuliah di Pekanbaru di kampus agama jurusan BKI. Ya, tahun lalu orang tua menyuruh untuk ikut tinggal di Kota Palu dan tinggal kampus juga di sini. Namun jurusan yang saya inginkan itu tidak ada di kampus, karena tujuan kampus itu kampus umum, bukan kampus agama. Sedangkan kampus agama itu jauh dari rumah, makanya orang tua tidak mengizinkan untuk pindah ke kampus agama itu. Nah kan walaupun masih sejurusan karena sama-sama konseling BK, namun udah 1 tahun ini saya tinggal, masih belum ada perkembangan dalam diri. Ibarat kata, saya masih mengingat kampus yang lama, jurusan yang lama, dan teman-teman yang lama yang ada di Pekanbaru. Oh, jadi berdasarkan permasalahan yang Kamita alami ini, bisa intinya itu Kamita itu sulit berbaur di jurusan yang baru karena masih selalu saja terbayang ke jurusan yang lama. Iya. Di mana Kamita jurusan yang lama itu BKI dan sekarang jurusannya Kamita itu BK. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, Kamita masuk di jurusan BK yang sekarang ini sudah berapa lama? Sudah 2 semester. Berarti sudah sekitar 1 tahun ya? Kamita kuliahnya sudah berapa semester? 4 semester. Ya. Nah, kira-kira berdasarkan permasalahannya Kamita tadi, apa yang ingin Kamita lakukan ke depan? Yang ingin dilakukan pastinya lebih lebih bisa bersosialisasi dengan teman-teman, lebih sering bermain dengan mereka, terutama waktu lagi di dalam kelas, bisa aktif seperti mereka, dan juga lebih bisa mendalami jurusan mereka, karena
Yang saya tahu jurusan BK dengan BK itu memang beda walaupun sama-sama di bidang konselor gitu. Oke, jadi itu yang kami inginkan. Nah, kira-kira berdasarkan dari apa yang kami inginkan itu, apakah kami mempunyai solusi terhadap permasalahan yang kami alami? Solusi yang tergambar sekarang itu mungkin biar nggak mengingat lagi bosan dan tempat yang lama itu, lebih mendekatkan diri mungkin ke teman-teman yang lain. Jadi di waktu mereka kumpul mungkin bisa kumpul dengan mereka. Terhadapnya saya masih takut untuk gabung dengan mereka atau tidak masuk dengan topik yang sudah mereka bicarakan. Dan untuk di kelas, saya masih gugup untuk mengutarakan opini, apalagi misalkan bisa ambil presentasi. Oke, jadi solusi yang kami ambil itu kita mungkin bisa lebih berbagi berteman, kemudian lebih mendekatkan diri pada mereka, kemudian apabila mereka bercanda atau apa, kita mungkin bisa berbagi antara mereka. Bisa begitu kan? Ya, Oke. Nah, kita bisa mencoba hal tersebut agar permasalahan yang kami alami ini dapat terselesaikan seperti apa yang kami inginkan. Oke. Nah, dari setelah proses konseling ini tadi, mungkin kami bisa menyimpulkan sesuatu. Dari awal tentang masalah mungkin kan itu kan masalah saya tuh masih mengingat atau orangnya sekarang itu tidak bisa move on dari kampus yang lama itu. Dia masih sering galau dengan yang lama dan nggak bisa menyelesaikan diri di tempat yang baru. Nah, solusi tadi yang bisa didapat itu mungkin bisa membalikan diri ke mereka di saat mereka kumpul ikut bergabung, mencoba untuk menasihkan diri ke mereka tidak kata ya walaupun tidak tahu apa yang mereka bicarakan ya gabung saja. Itu yang saya dapat simpulkan dari apa yang kita bicarakan. Oke, kita harus semangat, kita jangan putus asa, lanjutkan apa yang ingin kita lakukan ke depannya agar permasalahan yang kita alami ini dapat terselesaikan dengan baik. Nah, kita harus tetap menjalani apa yang sudah kami jalani sekarang, teruskan di perjuangan tersebut karena ini merupakan masa depan kita dan kita tidak perlu lagi untuk menengok ke belakang, cukup jalani saja apa yang menjadi perjuangan kita saat ini untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian saya ingin bertanya, setelah melakukan proses konseling ini bagaimana perasaan kamu? Cukup lega karena sebelumnya saya tidak tahu bagaimana yang harusnya dilakukan untuk tidak lagi mengingat ini. Sekarang sudah dapat solusinya dan mungkin bisa saya terapkan ke depan berikutnya. Saya senang akhirnya kita bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang kita alami sendiri. Nah, sebelum kita menutup proses konseling ini, saya ingin bertanya apakah kita masih ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan kepada saya? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya? Oke, baik. Karena waktunya sudah cukup, dan apabila nanti ke depannya kami ingin bercerita lagi kepada saya, kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya Kak. Oke, saya ucapkan terima kasih karena kita sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke ruang konseling ini untuk menceritakan semua permasalahan yang saya. Saya ucapkan terima kasih ya Kak. Ya Kak, saya juga mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya untuk menemukan solusi yang terbaik untuk ke depan. Baik. Terima kasih. Iya.